Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nawawi. Saya adalah mahasiswa pendidikan jarak jauh Universitas Islam Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dan tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah praktek ibadah yang berisi tentang video dari definisi sholat dan tata cara melaksanakannya. Dan selamat menyaksikan, semoga video kali ini bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Untuk pembahasan pertama kita kali ini adalah definisi tentang sholat. Apakah itu yang dimaksud dengan sholat? Kita sering melaksanakan sholat setiap hari 5 kali dalam satu hari satu malam atau dalam kurun waktu 24 jam. Namun kita juga mengabaikan apa itu pengertian dari sholat itu sendiri. Di dalam kitab Fathul Qorib itu memiliki dua jenis pengertian. Yang pertama, pengertian secara lughat atau bahasa, dan yang kedua adalah pengertian secara istilah. Yang pertama adalah secara bahasa, sholat itu diartikan sebagai sebuah doa. Sedangkan secara istilah, nanti sholat itu akan diartikan sebagai sebuah gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, dengan bacaan Allahu Akbar, dan yang kemudian diakhiri dengan salam ketika duduk tawaruk di akhir sholat, berupa lafaz Assalamualaikum warahmatullah dengan posisi kepala menghadap ke kanan dan ke kiri. Untuk beberapa jenis sholat, nanti sholat itu akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sholat fardu, yakni sholat yang wajib kita lakukan, yang dimana ketika kita mengerjakannya kita akan mendapatkan pahala, dan sebaliknya jika kita meninggalkannya maka Allah akan menjanjikan siksa bagi orang-orang yang meninggalkan perintahnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah tata cara melaksanakannya. Walaupun pembagian sholat itu bermacam-macam, ada beberapa sholat yang fardu dan sholat yang sunnah, namun mereka semua memiliki kesamaan. Apa itu? Yaitu rukun. Apapun jenis sholatnya, entah itu sholat maktubah yang wajib kita laksanakan ataupun sholat sunnah yang tidak wajib kita laksanakan, maka memiliki rukun yang sama. Apa saja rukun tersebut? Secara ringkas atau secara umum, rukun sholat itu dibagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama adalah rukun qauli, yang kedua rukun qalbi, dan yang ketiga adalah rukun fi'li. Yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan rukun qauli? Qauli itu berasal dari kata qala yaqulu qaulan, yang artinya mengatakan. Rukun qauli di dalam sholat itu ada 5. Yang pertama adalah bacaan takbiratul ihram berupa lafaz Allahu Akbar. Yang kedua adalah bacaan Al-Fatihah pada seluruh rakaat sholat. Yang ketiga adalah bacaan tasyahud akhir ketika duduk tawaruk. Yang keempat adalah bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad dan juga terletak di duduk tawaruk. Dan yang terakhir adalah salam pertama. Jadi untuk salam pertama kita wajib mengucapkannya, sedangkan untuk salam yang kedua hukumnya adalah untuk pembagian yang kedua adalah rukun qalbi. Apa itu rukun qalbi? Qalbi itu berasal dari kata qalbun yang artinya hati, yakni rukun sholat yang dilaksanakan cukup hanya ada di dalam hati. Apa itu? Yakni adalah niat untuk melaksanakan sholat. Jika sholat fardu duhur, maka kita harus niat untuk sholat duhur, dan begitu juga seterusnya. Dan yang ketiga adalah rukun fi'li. Fi'li itu berasal dari kata fa'ala yaf'alu yang berarti mengerjakan, yakni segala rukun sholat yang mengandung gerakan-gerakan yang wajib kita laksanakan di dalam sholat dan tidak boleh kita tinggalkan, seperti gerakan mengangkat, seperti gerakan ruku, gerakan iktidal, gerakan sujud, dan lain-lainnya. Untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang tata cara melaksanakan rukun-rukun yang ada di dalam sholat. Rukun yang pertama adalah yakni kita membaca niat yang berbarengan dengan takbiratul ihram.
Takbiratul ihram merupakan gerakan mengangkat tangan seperti ini. Posisi jari-jari tepat di bawah telinga atau di daun telinga. Bacaan yang dibaca adalah lafaz Allahu Akbar. Saat kita membaca lafaz Allahu Akbar, disitulah kita membaca niat yang terletak di dalam hati. Tergantung dari sholat kita, sholat duhur, asar, maghrib, isya, ataupun subuh. Setelah kita mengangkat tangan dan juga selesai membaca niat, maka tangan akan diletakkan di depan dada seperti gambar di samping, yakni posisi tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, dan terletak tepat di depan dada di bawah tulang rusuk. Kemudian bacaan yang kita baca adalah surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah kita membaca Al-Fatihah, kita disunahkan untuk membaca surah-surah pendek. Setelah kita membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek, langkah selanjutnya adalah ruku, seperti yang dicontohkan di dalam gambar di atas ini. Ruku merupakan posisi di mana tubuh kita membungkuk dan posisi kepala belakang itu lurus sejajar dengan tubuh bagian belakang, dan tangan menopang berada di lutut. Bacaan yang dibaca adalah Subhana Rabbiyal Azimi sebanyak 3 kali. Setelah kita ruku, rukun selanjutnya adalah berdiri yang dinamakan dengan nama i'tidal. I'tidal merupakan sebuah gerakan berdiri tegap, tangan di samping. Bacaannya adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bacaan tersebut dibaca sebanyak 1 kali. Setelah itu, kita melaksanakan rukun selanjutnya berupa sujud, seperti gambar ini. Sujud merupakan sebuah gerakan sujud seperti biasanya, dengan posisi kepala, tangan, dan kaki beserta lutut itu menempel ke lantai. Saat kita sujud, bacaan yang dibaca adalah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Dan perlu diingat, ketika sujud tidak boleh ada yang menghalangi dahi saat kita sujud, kecuali memang benda-benda yang kita pakai untuk sholat seperti sajadah dan sebagainya. Kemudian setelah sujud, kita akan melaksanakan rukun selanjutnya berupa duduk di antara 2 sujud yang dinamakan dengan duduk iftirashi. Duduk iftirashi seperti gambar di samping ini di atas, yakni kaki kiri diduduki, telapak kaki kiri diduduki, dan kaki kanan menendang ke belakang. Bacaan yang dibaca adalah Rabbil firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Namun, duduk iftirash juga bisa untuk duduk tasyahud awal, yakni bacaannya berbeda. Duduknya sama, tapi bacaannya berbeda. Bacaan tasyahud awal itu adalah At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah membaca itu, kita sujud untuk yang kedua kalinya dengan gerakan yang sama seperti sujud yang tadi dan juga dengan bacaan yang sama. Ketika rakaat terakhir, maka setelah sujud tersebut, kita melaksanakan duduk tawarruk. Duduk tawarruk seperti yang dicontohkan di atas ini. Duduk tawarruk tidak berbeda jauh dengan duduk iftirashi, hanya saja kaki kiri itu masuk ke dalam dan kaki kanan menendang seperti biasanya. Dan bacaan yang dibaca adalah seperti tasyahud awal, hanya saja ada tambahan yang agak lebih panjang lagi, yakni At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu adalah bacaan untuk tasyahud akhir. Dan perlu diingat saat kita membaca asyhadu alla ilaha illallah pada lafaz il, tangan yang berada di atas paha kita itu jari telunjuknya mengangkat ke depan begini. Kemudian setelah tasyahud selesai, tasyahud akhir selesai, yang dia barengi dengan duduk tawaruk, maka yang terakhir adalah salam. Salam ke kanan seperti ini, atau seperti gambar yang dicontohkan di atas ini. Bacaan yang dibaca adalah Assalamualaikum warahmatullah ketika ke kanan, dan ketika ke kiri juga bacanya sama berupa Assalamualaikum warahmatullah. Demikian tadi adalah tentang tata cara melaksanakan sholat secara ringkas yang bisa dipraktekkan untuk berbagai macam sholat, entah itu sholat wajib, sholat maktubah, ataupun sholat sunnah. Sholat itu merupakan ibadah yang sangat penting sebagai tiang agama, seperti yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Bahkan dalam beberapa perkataan para ulama, sholat itu merupakan sebuah pembeda antara kita sebagai orang muslimin dan orang-orang kafir. Sehingga ketika ada orang yang meninggalkan sholat secara terus-menerus dengan sengaja, maka dia dihukumi sebagai sama seperti orang yang kafir. Dan alasan mengapa kita harus melaksanakan sholat itu adalah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah dan sebagai bentuk tawakal kita agar tidak jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa harus 5 waktu dalam satu hari satu malam? Kan menandakan bahwa Allah itu tidak ingin jauh dari kita selama satu hari satu malam. Dia ingin selalu diingat oleh kita semua. Maka Allah menentukan sholat sebanyak 5 waktu di dalam tiap-tiap waktu agar kita selalu ingat kepada Allah dan tidak pernah lama untuk berbuat. Dan yang lebih uniknya lagi, di dalam dunia kesehatan ada beberapa penelitian yang mengejutkan tentang sholat, di mana sholat itu bisa membantu meredakan nyeri-nyeri otot dan bisa mengatasi berbagai masalah penyakit. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa beberapa gerakan sholat seperti sujud itu bisa menyebabkan lancarnya peredaran darah yang ke otak, karena sangat jarang sekali tubuh kita itu teraliri oleh darah dari bagian otak. Maka untuk menyampaikan darah ke bagian otak, sujud adalah merupakan gerakan yang sangat cepat untuk mengalirkan darah ke dalam otak agar kesadaran tubuh kita itu melancar. Dan selain itu, maka marilah kita melaksanakan sholat dengan rajin sebagai bentuk kewajiban kita kepada Allah dan menunjukkan jangan menganggap sholat sebagai beban, karena justru Allah menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban kita. Dan juga jangan pernah melewatkan sholat karena ada jutaan manusia yang ingin diberikan lagi yang kedua kalinya. هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد.